Shalom, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita pada hari ini kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita ajak sanak saudara kita, keluarga kita untuk berkumpul, menyiapkan hati, bersatu untuk menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan. Karena karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, sehingga Engkau menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Kami dapat berkumpul bersama keluarga kami untuk merayakan ibadah umum. Kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan. Kau bertahta di atas pujian. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau beserta dengan kami. Dan kami serahkan segala pujian ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan segalanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Karena Engkau selalu menyertai kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Oh, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah hadirat-Mu. Kami sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
sembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi nyatakan, bagimu Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan, Roh-Mu berkata, hadir dalam kami Tuhan Yesus. Kau hadir, oh jamahanmu, urapanmu nyata setiap kami Tuhan, nyata penuhi setiap kami, nyata urapi kami butuhkan jamahanmu. Kau berkata, Kau yang layak kami sembah, hanya Engkau kami tinggikan, kami muliakan. Kuasa-Mu Tuhan kami butuhkan, kuasa-Mu Tuhan kami rindukan. Yesus, Kau nyata hadir dalam hidup kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Oh, Roh Kudus-Mu sertai kami, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami sembah, mari sama-sama jemaat kita nyatakan, ku sembah, ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah, Kudus. Pada hambanya kami persilakan, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu bersama-sama, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan, mendapatkan kekuatan baru,
mendapatkan jawaban melalui firman Tuhan hari ini. Kami akan duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengharapkan agar seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online bisa mempersiapkan Alkitabnya dan kita boleh fokus dan konsentrasi untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dan tema kita hari ini adalah berjaga-jagalah. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kita akan membaca ayat 34 dan 35 terlebih dahulu. Mari kita membaca bersama-sama. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada dua rahasia besar yang menjadi misteri dan dikatakan tidak diketahui oleh siapapun. Yaitu yang pertama, hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah rahasia. Dan kedatangan Tuhan itu dikatakan seperti pencuri. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai hari kematian manusia. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu hari dan waktu atau kapan Tuhan datang dan kapan kita mati. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar hal yang pertama. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Jadi yang pertama kita harus menjaga diri kita secara jasmani. Tentu kita semua tahu bahwa hari-hari ini bumi ini ditimpa oleh sebuah bencana, yaitu virus corona menimpa penduduk bumi ini. Virus itu menyebar di seluruh muka bumi ini. Dan untuk itu sebagai umat manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjaga diri kita secara jasmani supaya tubuh kita tetap sehat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus menjalankan protokol kesehatan untuk bisa melindungi diri kita dan juga kita bisa melindungi saudara-saudara kita dan keluarga kita yang lain. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau bukan diri kita yang menjaga diri kita sendiri, siapa yang mau menjaga diri kita? Kalau bukan kita yang mengasihi diri kita sendiri, siapa yang mau mengasihi diri kita? Untuk itu pesan Tuhan ini sangat penting untuk kita semua. Agar kita menjaga diri kita masing-masing dan juga menjaga anggota keluarga kita sehingga tetap sehat. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya kita untuk bisa menjaga diri agar tetap sehat. Yang kedua adalah istirahat atau tidur yang cukup. Dalam firman Tuhan Lukas 21 ayat 37 dikatakan, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari
ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Bermalam ini berbicara mengenai istirahat. Jadi siang kita bekerja, malam kita beristirahat. Terkecuali mereka yang bekerjanya pada malam hari, dinas malam atau lembur. Mungkin ada di antara jemaat yang dalam pekerjaannya ada saat di mana masuk siang hari, tetapi ada saat diganti harus masuk pada malam hari. Tetapi intinya di sini adalah kita harus bisa mengatur waktu kita agar ada waktu untuk kita beristirahat. Kalau Tuhan Yesus sendiri, dia sebagai Tuhan yang maha kuasa, dia butuh waktu untuk istirahat. Apalagi kita manusia, kita ini lemah, kita ini memiliki kekuatan yang terbatas dan kita butuh untuk istirahat. Upaya yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri agar tetap sehat dan kuat adalah makan yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang mengandung vitamin. Pola makan kita harus benar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makan dengan teratur. Dan kita juga harus makan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang menjadi berkat bagi tubuh kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membunuh hidup kita, yang bisa mengancam nyawa kita. Misalnya yang dikonsumsi adalah narkoba, obat-obat terlarang, overdosis dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Yang harus kita konsumsi adalah makanan yang bergizi. Dan tentunya jemaat sudah tahu dan sudah mengerti, bahkan pakar-pakar kesehatan telah menjelaskan, menghimbau kita, mengingatkan kita supaya di musim pandemi ini kita menjaga diri dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan mengandung vitamin. Upaya yang berikut yang bisa kita lakukan adalah olahraga. Walaupun Alkitab menuliskan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi kita tidak boleh mengabaikan yang namanya olahraga. Karena melalui olahraga itu juga kita akan menjaga tubuh kita sehingga tubuh kita tetap sehat. Kenapa kita harus menjaga diri kita? Kenapa kita harus menjaga tubuh kita supaya sehat? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tubuh kita sehat, maka kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kalau seluruh organ tubuh kita sehat, maka kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Sebab dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jagalah dirimu, jagalah tubuhmu, supaya tubuh kita sehat. Dan kalau kita memiliki tubuh yang sehat, organ tubuh yang sehat, kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita jaga adalah jagalah kerohanianmu. Jagalah hubunganmu dengan Tuhan. Dalam Lukas 21 ayat 36
dan ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ayat 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia, untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kita harus menjaga kerohanian kita supaya sehat. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi caranya supaya kita memiliki kesehatan rohani, kita memiliki daya tahan dan kekuatan iman, memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus makan firman Tuhan. Kita harus memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Iman kita akan semakin bertumbuh. Iman kita akan semakin kuat. Kita juga harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus punya jam-jam doa khusus dengan Tuhan. Kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita juga harus selalu setia mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di hari-hari terakhir ini kita harus semakin giat, kita harus semakin kokoh di dalam kita mencari Tuhan. Kita harus mengupayakan, mengusahakan untuk kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Kita melihat di dalam bacaan dalam Lukas 21 ayat yang ke-38 tadi dikatakan, dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Mereka datang ke bait Allah, mereka datang ke rumah Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita punya kesempatan untuk bisa ibadah secara online. Tetapi kita bersyukur ada kesempatan untuk ibadah secara offline. Mari yang sehat, yang kuat, gunakan waktumu untuk datang dan berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam bait Allah untuk kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama. Kalau ibadah kita cukup, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, percaya ada keuntungan yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani pasal 10 ayat 25, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari
milikilah kebiasaan untuk mencari Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk beribadah, untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Supaya ketika Tuhan datang, kita didapati layak dan berkenan. Poin yang ketiga, jagalah pekerjaanmu atau usahamu atau bisnismu. Lukas 21 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata, pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar. Ini adalah sebuah kata kerja. Dalam hidup ini kita harus bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, mari kita mau bekerja untuk Tuhan. Sebagai kaum profesional, mari pergunakan waktu yang ada untuk bekerja. Sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jadilah karyawan yang setia. Jadilah karyawan yang jujur. Jadilah karyawan yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dipercayakan oleh owner, oleh pimpinan, oleh perusahaan. Mari kita semua mau belajar untuk bekerja seperti Tuhan Yesus. Pada siang hari dikatakan dia mengajar di bait Allah. Para orang tua yang punya usaha, yang punya bisnis, mungkin sudah waktunya. Karena kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup di muka bumi ini. Untuk itu para orang tua harus mempersiapkan anak-anaknya. Harus mengajar anak-anaknya untuk bekerja. Anak-anak juga harus bisa mau membantu dan mendampingi orang tua dalam pekerjaan. Kita tidak boleh malas. Alkitab mengatakan orang yang malas tidak boleh makan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Memang hari-hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan di mana ekonomi kita mungkin tidak stabil. Tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh berhenti berusaha. Kita harus terus berjuang. Kita harus terus bekerja keras. Dan saya percaya di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita semua. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita bekerja, kita berusaha. Dan jangan lupa minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan keperluan kita. Dia akan campur tangan di dalam apa yang kita kerjakan. Sehingga dia menjadikannya berhasil. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagian kita adalah bekerja, dan bagian Tuhan adalah Tuhan akan turut bekerja dan Dia memberkati apa yang kita kerjakan sehingga dijadikannya berhasil dan beruntung. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang bos besar yang awalnya dia pekerjaannya adalah seorang tambal ban. Tapi karena ketekunannya, karena keuletannya, bahkan waktu masa-masa sekolah pun, dia tamat SMA saat usianya 22 tahun. Dan dia sering
mendapatkan cibiran yang negatif dari teman-temannya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini orang ini karena begitu tekun dan giat di dalam bekerja, sehingga dia memiliki 8 perusahaan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kita tidak berhenti berusaha, kalau kita terus mau belajar untuk bekerja, maka Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Ada ungkapan yang mengatakan begini, kalau lahir miskin itu tidak salah, tetapi kalau hidup miskin itu kesalahan. Sekali lagi dengarkan baik-baik. Kalau lahir miskin itu tidak salah, tetapi kalau hidup miskin itu kesalahan. Artinya mungkin kita tidak mau bekerja. Mungkin karena kita malas. Kita mau gampang-gampang. Kita tidak mau susah. Kita tidak mau keluar keringat. Sehingga kita berkekurangan. Tapi saya percaya dalam setiap jerih payah kita, jika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memperhitungkan dan pasti ada upah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita, dan kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian Manis Kau Dengar. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan dan pengagungan kepadamu Tuhan. Padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, Dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, dan hatiku
bersuka karena Dan hatiku bersuka karenamu. Biarkan musik mengiringi kita. Dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Roh Kudus menolong membantu setiap kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Selalu berjaga-jaga di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan semua orang yang mengikuti ibadah ini secara online. Berkati rumah tangganya, usaha, bisnis, pekerjaannya. Berkati pelayanan hamba-hamba Tuhan dan semua orang percaya. Gereja Tuhan, Tuhan memberkati. Berkati sekolah kuliah anak-anak kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati aparat keamanan TNI dan Kapolri serta anggotanya untuk dapat mengamankan bangsa dan negara kami. Berkati ekonomi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya menolong, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan sembuhkan. Para dokter, tenaga medis yang melayani para pasien, Tuhan berkati para dokter, para medis, dan juga semua alat-alat medis, obat-obatan. Tuhan juga menolong vaksin yang disebar ke seluruh tanah air di Indonesia ini. Supaya melalui vaksin ini boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Sehingga kami semua boleh memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua untuk senantiasa berdoa, mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selagi ada waktu dan kesempatan. Biarlah kami tidak menjauhkan diri kami dari Tuhan. Tetapi kami selalu setia mencari Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kami, hidup kami kepada Tuhan. Karena tubuh kami telah dibeli oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Dan memohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Memberkati kita semua. Keluar masuk kita. Diberkati berlimpah-limpah. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.